Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hakul Yakin dengan NIM 21423040 akan membahas terkait studi kasus masalah sosial jadi tantangan lembaga keuangan mikro. Sebelumnya kita pindah ruangan dulu. Hai sayang. Nah, udah benar nih. Pertanyaan pertama. A. Identifikasi tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu kurangnya edukasi bagi masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi bagaimana LMS ini menyampaikan edukasi sehingga masyarakat teredukasi dan terhindar dari telat bayar atau terhindar dari black campaign. Soalnya ada rentenir. Ya, rentenir ini bisa dibilang musuh dagang atau musuh usaha karena tujuan dari LKMS sendiri menghindarkan masyarakat dari rentenir. Jadi seperti itu. Kemudian ada LKMS lain. Ya mungkin ini ketika bersaing secara sehat ini akan menjadi kompetisi yang bagus. Tapi ketika persaingan ini buruk atau persaingan tidak sehat seperti black campaign ini, justru LMKS lain ini akan menjadi tantangan. Selanjutnya ada masalah dengan nasabah atau tantangan nasabah yaitu telat bayar. Jadi ketika bank atau LKMS ini melakukan pembiayaan kepada masyarakat, itu ada namanya telat bayar. Nah, di sini adalah tantangan bagaimana bank mengatasi telat bayar dengan edukasi atau pembinaan yang lebih intensif. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Nah, ini seperti tantangan yang tidak bisa dihindari. Kondisi ekonomi entah inflasi atau deflasi di sebuah negara, itu tentu harus ada cara mengantisipasi sehingga LKMS ini tetap berdiri. Ya walaupun tantangan ini sulit dihindari tapi harus bisa diatasi. Selanjutnya peluang. Pertama ada teknologi. Jadi teknologi yang berkembang pesat ini harus dimanfaatkan agar LKMS ini bisa menjadi besar atau usaha menjadi lancar. Contohnya dan menggait nasabah baru. Contohnya dengan memanfaatkan vintage atau financial technology. Selanjutnya adalah unbankable. Nah, peluang unbankable ini maksudnya banyak masyarakat yang tidak bisa mengajukan pembiayaan di bank. Kenapa? Karena tidak lolos 5C yang kita ketahui persyaratannya. Di sini nasabah yang tidak lolos menjadi target yang bagus untuk sosialisasi atau menggait nasabah baru bagi LKMS. Selanjutnya ada kesadaran untuk menabung. Nah, masyarakat juga memanfaatkan kesadaran masyarakat untuk menabung karena kita tahu masyarakat juga sebagian ada yang gemar menabung sehingga kita bisa menggait masyarakat tersebut. Selanjutnya yang keempat ada mayoritas muslim. Mungkin ini akan menguntungkan bagi LKMS yang syariah karena kita tahu seorang muslim pasti akan berusaha bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya menjalankan syariat Islam yang kafah. Contohnya pembiayaan pun harus sesuai syariat. Nah, selanjutnya yang B, bagian B. Bagaimana pendapat saudara ketika sebuah LKMS memiliki sektor yang lebih spesifik, semakin miskin semakin diprioritaskan? Saya pikir ini kurang efisien karena yang kita tahu kejadian dialami oleh PT Mitra Bisnis Keluarga itu mereka berkata bahwa kerugian yang mereka alami karena kurangnya edukasi bagi masyarakat. Nah, kurangnya edukasi ini biasanya terjadi di kalangan orang miskin ya, mohon maaf. Terjadi di kalangan orang miskin. Jadi ketika kita memprioritas orang miskin, justru takutnya orang miskin ini yang kurang teredukasi sehingga mereka tidak mau bayar atau terpengaruh oleh black campaign yang kita tahu. Dan ketika yang diprioritaskan adalah orang miskin atau semakin miskin semakin diprioritaskan, maka akan berdampak buruk bagi kaum pertengahan yang tidak miskin, tidak kaya karena ingin mengajukan modal usaha atau membeli barang, tidak ada uang, tapi ketika ingin mengajukan pembiayaan juga tidak bisa karena bukan menjadi masyarakat yang diprioritaskan. Kemudian yang C, bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmen LKMS tersebut. Pertama, di sini ada 5. Yang pertama, berusaha menjalin hubungan dengan pemerintah atau pemegang otoritas di suatu wilayah. Ya, kita tahu ketika kita
istilahnya dekat dengan orang dalam, usaha kita pasti akan lancar. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi kepada masyarakat atau warga. Ya ini merupakan solusi yang memang harus dilakukan. Kita semua tahu bagaimana hancurnya LMKS itu gara-gara kurangnya edukasi ke masyarakat. Kemudian melakukan follow up. Jadi melakukan pendampingan kepada masyarakat yang nasabah atau calon nasabah. Jadi terus tidak hanya sekali tapi terus-menerus didampingi agar tidak terpengaruhi black campaign dan sukses dalam pembiayaan. Kemudian yang kedua ada inovasi produk. Jadi di sini inovasi produk baik itu cara membayar, cara mengajukan atau mungkin produknya itu diperbaharui. Namun bagi LKMS yang syariah tentu selama tidak keluar dari syariat Islam. Kemudian yang kelima ada bekerja sama dengan LKM atau LKMS lain. Jadi di sini ketika kita bekerja sama atau LKMS saling bekerja sama, tentu pasar atau wilayah jangkauan itu akan semakin luas. Kemudian pertanyaan kedua, untuk poin A, bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut? Apa kekurangan dalam aktivitas LKMS sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi? Nah, tanggapan saya masalah tersebut mungkin menjadi masalah yang cukup serius ya. Ketika LKMS hadir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, justru malah masyarakat tersebut yang meruntuhkan LKMS. Jadi LKMS sudah berniat baik malah diruntuhkan oleh masyarakat yang terpengaruhi black campaign tersebut. Jadi terpengaruh oleh rentenir yang justru rentenir itu akan menjatuhkan ekonomi masyarakat. Di sini ada 5 kekurangan yang saya temukan. Yang pertama ada kepercayaan. Jadi masyarakat ini kurang percaya kepada LKMS ya karena kurang sosialisasi, kembalikan kurangnya edukasi atau mungkin terpengaruhi dari black campaign. Makanya perlu ada pendampingan yang ketat. Yang kedua ada SDM. Jadi pengelola LKMS mungkin SDM yang ada itu belum maksimal sehingga tidak serius lah dalam membangun LKMS. Kemudian ada manajemen resiko. Nah, karena resiko itu pasti ada, perlu adanya manajemen dalam mengembangkan LKMS. Kemudian yang keempat ada persaingan. Jadi persaingan ini antar LKMS justru entah LKMS atau yang lain ini kurang LKMS yang runtuh biasanya kurang bersaing. Kenapa? Karena mungkin tidak berkembang atau terpengaruhi oleh black campaign. Kemudian yang terakhir ada legalitas. Jadi diambil dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dari banyaknya LKMS tidak semua terdaftar dan diberi izin OJK. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat menurun dan regulasi serta penanganan risiko tidak maksimal. Dan selanjutnya yang B, poin B, kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan atau menangani problematika persaingan semacam itu? Di sini ada 3 konsep: sosial, ekonomi, dan budaya. Konsep sosial, peningkatan kepercayaan ini dilakukan dengan mendaftar LKMS ke OJK. Kemudian peningkatan SDM agar LKMS ini bisa dibangun dengan maksimal. Jadi tidak serius tadi benar-benar serius. Kemudian konsep budaya, karena kita mayoritas muslim jadi LKMS harus memanfaatkan kondisi masyarakat yang mayoritas muslim. Hal ini bisa mempermudah memahamkan bahwa rentenir atau meminjam uang di rentenir merupakan perbuatan terlarang. Kemudian yang ketiga ada konsep ekonomi. Jadi memberikan bukti atau jaminan bahwa program LKMS mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Kemudian yang terakhir ada manajemen resiko. Nah, di sini perlu adanya manajemen resiko bagaimana ketika kejadian atau resiko ini datang kita bisa manajemen dengan baik. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya Nur Hakul Yakin dengan NIM 21423040 mengucapkan undur diri dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.